pagu indikatif itu 44 triliun. Terus kemudian ada permintaan tambahan pada saat itu. Waktu itu dibahas oleh Menteri Keuangan sebelum Bapak, bahwa ada permintaan 8,9 triliun. Berarti permintaan 8,9 triliun oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan yang baru sudah disetujui ini. Dari Menteri Keuangan yang lama ke Menteri Keuangan yang baru sudah disetujui dong. Itu. Jadi Bu Menteri Keuangan yang lama minta ke Pak Luki untuk ditambahin. Nah, berarti sudah disetujui menjadi 52 kan waktu itu. Nah, kemudian saya tadi diskusi di pimpinan ini Pak. Diskusi di pimpinan itu disampaikan juga bahwa ada yang baru apa tidak di dalam paparan sebelumnya ke paparan saat ini dari KEM PPKF ke nota keuangan. Ternyata yang baru bahwa yang tadinya diminta itu sekarang sudah menjadi pagu nominatif. Itu berarti permintaan sebelumnya 44 ditambah 8,9 triliun sudah disetujui. Nah, itu yang baru Pak Ekal. Nah, itu yang baru. Nah, itu yang baru kan? Nah, itu. Itu. Jadi sudah diterima. Nah, sekarang ini karena nanti kita rapat dengan satuan-satuan unit eselon 1, saya beri kesempatan cuma satu putaran Pak. Karena tadi itu banyak aspirasi Pak. Katanya ini kepingin kenalan sama Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Cuma saya kasih satu putaran, masing-masing fraksi, saya urut dari PDI Perjuangan, habis itu Golkar, tolong disiapkan masing-masing untuk tanya. Habis itu di pimpinan, setelah itu kita ke rapat berikutnya, gitu, ke masing-masing unit keuangan. Saya beri kesempatan kepada Pak Haris. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beserta jajaran para wakil menteri dan sekjen beserta seluruh jajarannya. Nah, ini pertama-tama selamat Pak. Ya, 2 hari jadi menteri, sekaligus 2 hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia. Ya. Dan ada satu komentar Bapak yang paling menarik Pak, yang saya sukai Pak. Tumbuh 6-7%. Ya. Padahal kita tahu APBN 2026 dipatok di 5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi, Pak. Pengangguran walaupun turun, ya, masih terasa di masyarakat. Angka kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48%. Itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana. Tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6-7%, tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah itu apanya Pak? Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi, atau apanya? Sehingga bisa tumbuh 6-7%. Dan kira-kira itu akan tercapai kapan Pak? 6-7% ini. Karena jangan sampai nanti harapan, karena Bapak juga mengatakan dalam 3 bulan akan cerah sekali, rasanya harapan kita semua Pak.
Tapi persoalannya adalah apa yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama sehingga bisa akseleratif ke 6 sampai ke 7%. Ya, ini yang pertama, Pak. Yang kedua mengenai utang, Pak. Ya, kita tahu, Pak, bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain, Pak. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini, Pak, 1.300 triliun utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus, Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan kira-kira seperti apa, Pak? Jangan sampai terjadi default. Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa, dan seluruh jajaran eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama, Pak, kita bisa mencapai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Saya beri kesempatan kepada Golkar, Pak Mekeng. Silakan Pak Melkias Markus Mekeng. Terima kasih pimpinan. Teman-teman Komisi 11 yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri, Bapak ada perempuan juga ya, Ibu Wakil Menteri juga ya, atau Ibu ya? Oh Dirjen, ya. Soalnya baru ketemu, baru lihat sekarang. Gitu. Baru lihat. Baru lihat dong. Baru lihat sekarang itu. Ya. Baguslah untuk membuat semangat Komisi 11 itu. Soalnya yang di Komisi 11 ini banyak yang tua, jadi ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Menteri atas penunjukannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya ini suasana baru karena kita hampir 20 tahun dipimpin oleh seorang perempuan. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang sudah memberikan dedikasinya kepada bangsa ini dan bermitra dengan Komisi 11. Ya, saya kemarin menyikapi statement Pak Menteri pertumbuhan ekonomi 6-7%, saya sih senang gitu loh. Artinya punya optimisme. Sekarang tinggal optimisme itu dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Pak Menteri, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini, kan kisarannya hanya di situ-situ aja. 5, 5,2, nggak jauh-jauh dari situ. Zamannya Pak SBY mungkin ada sekitar 6%, karena di situ komoditas sedang bertumbuh. Jadi ekonomi kita ini, APBN kita ini lebih banyak ditopang oleh volatilitas daripada komoditi yang berakibat pada penerimaan pajak dan lain-lain. Yang kita juga ketahui bahwa kewajiban kita untuk bayar bunga juga besar. Itu bisa 800 triliun. Kalau ini bisa dihilangkan 800 triliun, itu akan bagus sekali, Pak Menteri. Cuma bagaimana caranya menghilangkan? Kalau tidak, dia akan stay di situ aja dan susah untuk mengangkat ini. Kebijakan-kebijakan yang sekarang, yang menurut hemat saya juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita adalah pemotongan transfer daerah. Transfer daerah itu tadinya 1.100 triliun, ya, sekarang cuma 680 triliun. Itu dampaknya besar sekali terhadap kegiatan di daerah. Makanya para kepala daerah sekarang pusing bagaimana mereka menambal
APBD mereka. Memang cita-cita daripada reformasi dengan otonomi daerah itu diharapkan daerah bisa berkembang dengan sendirinya. Tetapi kan faktanya tidak semua daerah punya kemampuan untuk meningkatkan PAD-nya. Nah, kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. APBN kita kan hanya menyumbang kurang lebih 12-14% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Fungsi dari tools daripada APBN ini. Yang kita harapkan sekarang lebih banyak kepada investasi. Nah, investasi ini kan tidak bisa datang hari ini terus besok langsung menghasilkan. Ini bolong-bolong yang harus dipikirkan oleh Pak Menteri ini. Tidak semudah yang dibayangkan bahwa mengangkat satu pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 6 ke 7 bahkan ke 8. MBG satu program yang sangat bagus. Ya, dia bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di desa. Tapi belum semua desa siap. Saya kasih contoh saja di daerah pemilihan saya, ada satu kabupaten, dia punya 27 dapur. Satu dapur itu 3.000. Untuk 3.000 siswa. Nah, di desa itu dia butuh, berarti di kabupaten itu butuh 81.000 telur. Kalau dia menunya ada telur. Nah, telurnya dari mana? Kalau tidak bisa diproduksi dari daerah situ, pasti dia akan import dari daerah lain. Nah, jangan sampai telur ini juga nanti menghidupkan petani lain. Petani lain itu maksudnya bangsa lain. Karena kita belum siap. Itu baru telur. Belum buah-buahan, pisang misalnya. 81.000 pisang. Kan tidak mudah ini. Tidak sesegera itu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ini. Nah, jadi saya berharap Pak Menteri yang harus dilakukan adalah ya efisiensi belanja-belanja yang ada di kementerian. Itu harus dilakukan. Ini di Kementerian Keuangan kan 52 triliun ya. Dengan 77.000 pegawai. 77.000 pegawai. Dukungan manajemen yang paling besar. Kalau kita bagi 77.000 dari 52 triliun, itu jatuhnya kurang lebih 56 juta. Average ya. Bisa ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau average, indeksnya satu pegawai itu 56 juta. Apa nggak bisa dilakukan efisiensi yang besar ini? Kalau bisa lakukan efisiensi, ini akan tentunya akan menambal kekuatan daripada APBN ini. APBN kita ini ruang fiskalnya tidak terlalu besar lagi. Karena sudah ada yang harus digunakan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Tahun 2025 ini 724 triliun, tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat, Pak Menteri, 91 triliun untuk 64 juta siswa dasar, menengah, dan tinggi. 101 triliun untuk kedinasan, hanya untuk 13.000 orang. Ini tugas Pak Menteri sekarang menjalankan amanat konstitusi. Pasal 31. Di mana 20% itu untuk pendidikan, bukan untuk kedinasan. Dan itu sudah dikuatkan dengan MK, sudah dikuatkan dengan PP nomor 18 tahun 2022 di pasal 80. Nah, saya berharap potret pendidikan kita di tahun 2026 ini Pak Menteri bisa lakukan perubahan, masih ada waktu. Kalau Pak Menteri usulan pendidikan aja nggak bisa melakukan perubahan, saya tidak melihat dia punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Hal yang sudah diamanatkan oleh konstitusi saja tidak dilaksanakan. Potret pendidikan kita ini sangat menyedihkan. Kalau bisa Pak Menteri jalan-jalan deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ke dapil saya kejauhan,
ke Banten aja, masuk Lebak, masuk sana, lihat aja sekolahnya. Nah ini kalau bisa kekuatan APBN kita itu yang bisa perbaiki itu pendidikan. Kalau ini tidak dirapikan, saya akan teriak terus, Pak Menteri. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Karena ini kita mempersiapkan Indonesia emas. Pak Menteri tahu anak-anak yang harus sekolah pada saat ini, yang tidak sekolah itu 24%, karena tidak punya kemampuan. Tamatan SD hanya 22%. Yang S1 sampai S3 itu cuma 4,87%. Sisanya tamatan SMK, SMP, dan SMA. Terus kita mau harapin apa? Mau harapin bonus ekonomi. Dan saya berharap kita bicara di sini soal asumsi makro dan segala macam, APBN itu, kualitasnya yang kita inginkan. Kalau angka-angka rakyat tidak pusing, mau pertumbuhan 6% kayak, 7% kayak, 8% kayak. Tapi kalau kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu tidak terasa, nggak ada gunanya kita. Kan kita tidak bisa tutup mata di sebelah rumah kita, tetangga kita, di dekat kampung-kampung itu. Orang pengangguran, orang miskin masih terlalu banyak. Jadi kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Itu baru APBN yang berkualitas. Bukan APBN yang kuantitas. Hanya pertumbuhan 5, kemiskinan sekian. Nggak perlu, kita perlu sesuatu yang langsung berdampak. Dan ini yang menurut hemat saya ada di hatinya Pak Prabowo. Dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi saya harap Pak Menteri, dengan you baru duduk sekarang hari ketiga, hari kedua, Pak? Ketiga ya? Ketiga. Hari pertama ini. Buatlah kejutan. Dan nah, jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Harus dijaga. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak. Selama saya di Komisi 11, dengarnya yang ginian mulu. 25 tahun. Gitu. Jadi, kalau bisa, rapat-rapat berikut itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah pakai baca-baca begitu, kan Pak Menteri kan PhD. Kasih ini outline-nya, jelasin aja supaya lebih enak masuk di otak kita. Nggak perlu baca-baca yang kayak tadi gitu. Kita baru dapat data ini sekarang, Pak. Bagaimana kita mau mendalami ini? Singkat tapi jelas kontennya. Robah, nggak perlu, Pak. Kalau kebiasaan yang lama model baca-baca gitu, robah. Kita akan jauh lebih senang gitu loh, Pak. Walaupun rapat 1 jam, tapi kalau masuk di otak kita, lebih enak daripada rapat berjam-jam nggak ada yang dimasuk di sini. Jadi buatlah kebijakan yang out of the box. Ini contoh aja, Pak ya. Waktu almarhum Rizal Ramli, Menko Perekonomian, dia pernah membuat satu pemikiran asset-backed securities terhadap kekayaan kita. Dan menurut hemat saya itu bisa dilakukan. Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya ini agak ringan. Kalau cuma ngandalin generik dari pajak, dari PNBP, sampai kita udah di dunia yang lain pun nggak akan terjadi perubahan. Nggak akan, Pak. Nggak nguber. Kebutuhan dengan pendapatan itu nggak nguber. Harus ada out of the box. Nah, saya tunggu itu yang out of the box ini dari Pak Menteri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Mekeng. Ini sangat substansial ini Pak, isunya yang dibawa Pak Mekeng ini. Dan konsisten Pak Mekeng ini membicarakan soal dana pendidikan. Dana pendidikan ini amanat konstitusi Pak. Amanat konstitusi dan
itu ada di konstitusi dasar kita, bahwa 20% dari belanja APBN itu harus diwujudkan, dialokasikan dalam bentuk dana pendidikan. Dan kemudian terjadi upaya dalam pemahaman kita bahwa alokasi itu tidak semuanya kemudian menjadi belanja. Ada strategi belanja di APBN yang mau tidak mau membuat itu ada ada situasi bahwa APBN itu tidak semuanya terbelanjakan dari alokasi 20%. Belum lagi soal 20% itu masalah keseimbangan timur dan barat. Dan infrastruktur yang paling mendasar, yaitu di infrastruktur pendidikan itu banyak sekali sekolah-sekolah yang selama ini belum mendapatkan fasilitas yang memadai. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Gerindra, Pak Wihadi siapa ini yang ditugaskan? Pak Ekal siapa? Mana Pak Wihadi? Pak Wihadi, Pak Kamrus, silakan Pak, Bapak dapat tugas ini Pak, untuk, ya, ini kata Pak Ekal, Bapak ditugaskan. Silakan Pak. Oh, iya. Ya. Terima kasih Ketua, Pimpinan dan anggota Komisi 11, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, para Wakil Menteri Keuangan, para Dirjen dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Pertama-tama kami menyambut optimis terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran kepemimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bagian daripada upaya untuk mempercepat akselerasi, implementasi, dan pelaksanaan setiap program, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi dari Kementerian Keuangan. Karena itu izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Menteri memberikan catatan-catatan. Yang pertama, pada tanggal 15 Agustus ketika Presiden Prabowo membacakan nota keuangan di hadapan anggota DPR, beliau menyampaikan pernyataan keinginan ada satu waktu nanti di mana beliau di tempat yang sama akan menyampaikan nota keuangan dengan defisit APBN kita 0%. Artinya, selaku Menteri Keuangan yang baru, saya menitipkan harapan untuk lebih awal menyusun desain, skenario, sehingga pengurangan defisit APBN kita di tahun-tahun mendatang kita bisa persiapkan sedini mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui dalam postur APBN kita dari tahun ke tahun, ada beban utang yang begitu besar, yang setiap tahun jatuh tempo. Ini adalah satu momentum yang tepat bagi Menteri Keuangan untuk mengumumkan, menyusun strategi dan skenario terhadap pengurangan dan penyelesaian utang dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dan ini alangkah baiknya jika di awal-awal kepemimpinan Bapak ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik, sehingga ke depannya kita memiliki kesempatan yang sama untuk terus memikirkan dalam rangka mengurangi rasio utang kita terhadap PDB. Berikutnya, kami juga memahami betul bahwa Bapak perlu waktu untuk konsolidasi internal. Karena Kementerian Keuangan adalah salah satu organisasi yang memiliki infrastruktur cukup besar, cukup luas. Direktorat Jenderal, Kanwil, sampai tingkat KPP, maupun kantor-kantor perwakilan lainnya, termasuk BLU di dalamnya. Kami berharap konsolidasi internal bisa segera dituntaskan dengan peran dan fungsi pembagian dari 3 wamen yang sudah dijalankan dengan ruang lingkup masing-masing. Kami sangat optimis Bapak Menteri Keuangan yang baru, yang juga sudah terlibat sebagai anggota KSSK, sudah memiliki culture yang sama dalam rangka mengoptimize seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi Kemenkyu.
Saya menitipkan harapan dalam fungsi trilateral. Berikutnya, dalam fungsi trilateral, dalam perencanaan pembangunan nasional kita, RPJMN bersama dengan Bappenas, usulan yang masuk dari kementerian dan lembaga, betul-betul bisa dipersiapkan dengan matang untuk tahun 2027, supaya kualitas belanja, spending better yang selama ini menjadi tagline kita betul-betul bisa kita wujudkan lebih baik lagi. Catatan berikutnya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Pada rapat-rapat sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa setiap pertumbuhan 1% ekonomi nasional kita telah membuka lapangan kerja baru 950.000 berdasarkan data pemerintah. Ini adalah angka yang sangat baik. Kita berharap kualitas pertumbuhan ekonomi ke depan semakin baik, sehingga kita betul-betul bisa menurunkan angka kemiskinan dan juga menurunkan angka pengangguran sebagaimana target yang sudah kita sepakati dalam KEM PPKF. Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi pelayanan atas anggaran yang diajukan sebesar 52 triliun yang dibagi dalam 3 fungsi. Fungsi pelayanan, di mana 3 fungsi pelayanan yang meliputi 5 tupoksi. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan serta risiko dan dukungan manajemen. Ini angka terbesar ada di pengelolaan penerimaan negara sebesar 24,76 triliun. Pak Wamen Anggito, kita berharap bersama Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan seluruh jajarannya betul-betul mengoptimalkan anggaran yang ada ini untuk meningkatkan penerimaan negara. Lalu kemudian berkaitan dengan fungsi ekonomi, pengelolaan penerimaan negara yang berkaitan dengan BLU. Kami menilai 7 BLU Pak Menteri selama ini telah menjalankan fungsi dengan baik. Tinggal ada beberapa yang perlu kita dorong untuk bisa lebih optimal lagi. Seperti PIP, Pusat Investasi Pemerintah untuk menjangkau ultramikro atau UMKM yang tidak memiliki kolateral, tidak memiliki neraca rugi laba, tetapi memiliki ketahanan, resilience yang baik di market, bisa bertahan bahkan bisa tumbuh jika dilakukan pembinaan dan seterusnya. Karena itu kita menitipkan harapan supaya sejumlah BLU ini bisa dioptimalkan lagi. Kemudian selanjutnya, kami melihat bahwa upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% telah sesuai dengan harapan masyarakat. Betul, ada catatan, yaitu penempatan 12 triliun di postur pembiayaan, bukan di belanja. Tapi setelah kami membaca undang-undang tentang keuangan negara dan juga mempelajari berbagai termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi, kami menilai bahwa pengajuan pemerintah dalam postur APBN 2026 ini, RAPBN 2026 ini tidaklah salah atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Karena itu menurut kami ini dapat diteruskan. Yang terakhir Bapak Menteri Keuangan yang kami banggakan, karena mulai tahun ini dan tahun mendatang, penerimaan dividen BUMN tidak lagi masuk dalam APBN kita. Ini juga kesempatan baik Menteri Purbaya untuk bisa mengumumkan skenario bagaimana mengatasi terhadap tidak masuknya dividen BUMN dalam APBN kita, dalam postur penerimaan negara di APBN kita, sehingga masyarakat bisa tahu dan mengetahui cara pemerintah dalam mengatasi perubahan kebijakan ini karena adanya undang-undang BUMN yang baru. Terima kasih, terus bekerja, kami percaya Bapak Menteri Keuangan adalah orang yang tepat untuk memimpin kebijakan fiskal di masa-masa yang datang. Terima kasih pimpinan.
Terima kasih Pak Kamrul Samad, panjang dan dalam Pak pesannya. Itu. Ini cocok sebagai penguasa Pak. Nah, sebagai penguasa. Di garis itu. Saya tadi sebut mungkin ada 5 atau 6 kali nama Pak Presiden disebut sama Pak Kamrus. Mudah-mudahan ini jadi catatan sendiri di internalnya partainya Pak Hekal. Itu. Berikutnya kepada Nasdem, saya persilakan kepada Pak Presiden Sohibul Iman. Nah, silakan Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11 atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Menteri beserta jajaran dan para wamen tentunya. Yang pertama ingin saya sampaikan selamat Pak atas penunjukan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Tentunya menurut saya Bapak orang yang tepat dan hadir di saat yang tepat. Karena Bapak menurut pandangan kami orang yang punya optimisme, karena Bapak punya lead economic index Pak, yang selalu menjadi acuan Bapak gitu kan. Dan harapannya dengan itu bisa membuat arah kita ke depan menjadi lebih baik tentunya. Terima kasih atas paparannya tadi dan kami cukup memahami. Namun ada beberapa hal Pak Menteri yang menjadi catatan kami itu di halaman 11 terkait dengan penghapusan utang macet UMKM Pak. Sesuai dengan PP 47 tahun 2024, kalau tidak salah bulan November, itu kita sendiri pun belum dapat update-nya dari OJK ya. Itu yang ingin kami tanyakan Pak, karena kalau tidak salah time frame-nya itu 6 bulan Pak. Jadi November sebenarnya sekarang udah habis. Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak Pak UMKM yang berhasil dihapuskan dengan program ini? Kemudian berapa banyak juga yang mendapatkan, UMKM yang mendapatkan fasilitas kembali Pak. Karena kami sangat menyadari bahwa UMKM itu menjadi tulang punggung Pak di masyarakat sekarang. Ya, ketika mereka tidak punya pekerjaan formal ya larinya ke informal gitu, seperti itu. Kemudian kira-kira rencananya, udah ada belum Pak evaluasi terhadap program ini sehingga kedepannya mau diarahkan seperti apa? Karena POJK pun membuat POJK terkait akses pembiayaan untuk UMKM sampai saat ini sepengetahuan saya itu belum diterbitkan juga POJK-nya. Nah mungkin perlu koordinasi juga Pak dengan OJK terkait hal ini. Kemudian yang kedua Pak, yang ini saya sampaikan adalah dengan melihat postur RAPBN kita 2026 ya, dan dirancang Pak defisitnya itu 638,8 triliun kalau kita lihat. Dan kalau tidak salah tadi teman juga udah menyampaikan bahwa ke depan harapannya defisit itu tidak ada Pak. Nah kalau saya lihat dari paparan Bapak, motor pertumbuhan ekonomi yang diharapkan itu dari Danantara dan swasta Pak. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada kita, kira-kira strategi atau formulasi kebijakan apa yang akan Bapak lakukan sehingga porsinya Danantara dan swasta itu diberikan ruang yang cukup luas dalam rangka membantu pertumbuhan sesuai dengan target APBN kita di 2026.
Kemudian yang terakhir, saya lihat tadi ada butuh tambahan di direktorat yang mengelola aset negara. Mungkin perlu disampaikan juga Pak, informasinya sejauh ini dari aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, berapa persen sih yang sudah terkelola dengan baik dan berapa besar kontribusinya bagi PNBP kita. Mungkin itu saja pimpinan dari kami. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada PKB Pak Tommy, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 11, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Pertama, saya ucapkan selamat Pak Menteri atas tugas barunya. Tentunya ini hal yang berbeda, sungguh pun Bapak pernah menjadi ketua lembaga, itu mungkin secuil dari kebutuhan nasional. Kalau bicara fungsinya mungkin. Tapi hari ini Menteri Keuangan itu sentral dari seluruh sentral Pak. Seluruh kementerian, seluruh warga Indonesia, seluruh dari pemerintah daerah baik provinsi maupun tingkat 2. Alhamdulillah tadi Bapak sudah menyadari untuk mengurangi spekulasi bahasan seperti itu. Karena Bapak menyampaikan apa akan kontraksi di beberapa orang menilai. Jadi seperti itulah Pak kira-kira ya. Kemudian saya akan masuk kepada postur anggaran Kementerian Keuangan. Saya yakin bahwa di dalam perencanaan anggaran Kementerian Keuangan akan lebih baik, persepsi saya ya Pak ya, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Artinya apa? Antara defisit dan surplus itu kalau bisa balance. Pak Anggito selalu bicara begini dulu Pak ya. Fungsi uang negara itu untuk dibelanjakan, bukan untuk ditabung, bukan untuk didepositokan. Nah artinya apa? Bahwa setiap perencanaan harus balance antara perencanaan dan penyerapan. Yang sampai hari ini mungkin ya kami belum pernah begitu mendalamin berapa sih penyerapan anggaran Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Mungkin 5 tahun terakhir berapa persen? Enggak usah dijawab Pak ya, ini hanya ilustrasi saya saja. Artinya apa? Kementerian Keuangan mempunyai perencanaan yang sangat matang. Nah, artinya bahwa Bapak hari ini merencanakan 52 triliun untuk 2026 yang diantaranya adalah untuk 5 eselon 1. Tadi pembidangannya misal kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi dan seterusnya, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan risiko serta dukungan manajemen. Maaf saya ralat bukan 5 eselon 1 tapi klaster-klasternya ya Pak ya, istilahnya part-partnya itu ada 5 part. Kemudian ditambah lagi ada 7 BLU yang jumlahnya 10,37 triliun sehingga totalnya 52 triliun. Pertanyaan saya Pak, kalau terlalu ekspektasi berlebihan di dalam merencanakan tanpa diikuti dengan penyerapan pasti akan terjadi silpa. Padahal misal keuangannya tidak surplus sehingga akan menambah defisit. Nah hemat kami Pak, selama ini mungkin sebagai pendalaman sedikit ya Pak ya, mohon pendalaman. Contohnya di LPDP itu tahun 2026 akan dianggarkan 3,93 triliun. Mungkin LPDP yang sudah sekian tahun berdiri ada dana-dana yang surplus yang tidak terserap. Apakah ini wanted Pak untuk dianggarkan 3,93? Ini contohnya saja. Termasuk juga misal BPDP, LDKPI dan seterusnya sampai kepada 7 BLU. Kalau memang ini masih ada sisa surplus Pak, bagaimana diinisiasi ini untuk menggerakkan sektor ekonomi real, contohnya di daerah Pak. Hari ini di daerah salah satu penopang untuk pergerakan ekonomi, bahasanya orang-orang Pak agak pengap,
ini kurang longgar fiskalnya Pak, agak pengap. Nah kalau ini bisa menggunakan yang surplus sebelumnya, alangkah baik sehingga bisa mengurangi defisit yang tadi dari Gerindra menyampaikan untuk adanya misal balance, artinya 0% untuk defisitnya. Sungguh pun itu harus betul-betul dikaji sangat mendalam. Kemudian yang kedua, kami ingin sedikit pendalaman terhadap di luar BLU. Beberapa media sosial menyampaikan dan juga anggota DPR RI menyampaikan terhadap tunjangan kinerja yang 300%. Pak, hemat kami Pak, Kementerian Keuangan itu selalu membuat namanya surat edaran. Contohnya misal PPA itu adalah untuk mengikat bagaimana pengelolaan anggaran baik kementerian maupun lembaga serta di daerah-daerah ya, bicaralah pemerintahan daerah, itu sudah ada Pak rigidnya, digunakan untuk apa-apa. Misal contohnya sebagai bendahara, pengelola anggaran, maka mendapatkan honor sekian persen dari dana yang dikelola, contohnya. Itu semuanya keluar dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau itu bisa, apakah itu juga berlaku di Kementerian Keuangan Pak? Karena beberapa sumber kan menyampaikan tukin Kementerian Keuangan itu 300%. Saya belum pegang data Pak, saya hanya melihat beberapa media. Apakah itu juga berlaku untuk daerah lain atau instansi lain? Kalau Kementerian Keuangan 300% tukin, artinya landasannya kan sama Pak untuk kementerian, lembaga dan badan-badan maupun di daerah. Kalau memang itu sama, saya bisa prediksikan akan sangat berat. Izin Pak, ya ini saya baru dari media dan beberapa referensi saja. Detailnya mungkin bagian perencanaan yang lebih tahu detailnya. Kalau ini memang betul-betul terjadi, maka angkat sangat berat Pak. APBN digunakan untuk misal belanja pegawai yang mungkin tidak berimpak langsung kepada masyarakat. Kondisi sekarang sangat berat di bawah, mudah-mudahan Kementerian Keuangan bisa menjadi mentor, bisa menjadi role model untuk bisa efisiensi dan dana-dana tersebut bisa untuk digerakkan untuk transfer daerah. Itu yang kedua ya Pak ya. Jadi harapan kami sungguh pun ini masuk nominasi 52 triliun, barangkali dalam kesempatan ini saya yakin Pak Presiden dan juga Bapak Ibu sekalian, situasi seperti sekarang kita lebih kepada untuk kesejahteraan masyarakat di bawah. Contohnya misal kemarin sempat gaduh sedikit asuransi BPJS ada kenaikan, itu agak merepotkan Pak. Jangan sampai nanti itu berimpak kepada kesehatan masyarakat. Ini contoh ya Pak ya. Nanti bisa disisir beberapa tahapan-tahapan. Misal sektor lain untuk memudahkan ekonomi, misal infrastruktur diperbanyak, sekaligus untuk mendorong lokal konten dan juga untuk penyerapan tenaga kerja dan juga beberapa misal subsidi terhadap ketahanan pangan. Itu Pak Menteri, jadi sekaligus postur anggaran untuk Kementerian Keuangan yang ingin saya perdalam. Kalau memang itu bagian yang harus bisa lakukan terhadap efisiensi anggaran. Terima kasih Pak Ketua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari PKS, siap-siap dari PAN dan langsung ke Demokrat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, saya cintai, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan semua jajaran yang saya hormati. Pertama khusus buat Pak Menteri, salam kenal Pak, nama saya Amin, saya murid baru di Komisi 11 ini. Ya, masih baru Pak, dan memang belum pernah ketemu dengan Pak Menteri. Baru 2 bulan ini, sekaligus saya ucapkan selamat, semoga Bapak dengan semua jajaran bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan profesional dan mencapai tugas-tugas target-target yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan makalah yang Bapak berikan kepada kami, pertama kami nyoroti di halaman 5 Pak,
tentang pertumbuhan ekonomi ini. Kan memang sudah dicanangkan pertumbuhan ekonomi 5,4%. Kemudian komponen utamanya ada 3, konsumsi rumah tangga 5,2, investasi 5,2, dan ekspor 6,7. Ini angka-angka ini Pak yang coba kami elaborasi Pak ya. Selama ini kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari tahun ke tahun sumbangsi terbesarnya kan dari konsumsi rumah tangga Pak. Tahun 2024 misalnya itu 54%. Kemudian yang 30-an% itu dari investasi. PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Sisanya itu dari belanja pemerintah dan juga selisih ekspor impor. Saya kira Bapak itu lebih tahu Pak. Nah ini target pertumbuhan ekonomi kita tuh naik, tapi di sisi lain investasinya justru turun Pak. Dari 5,5 menjadi 5,2. Ya, mestinya kan bagaimana kita mengerek dan optimis ya dengan strategi tertentu. Gimana investasi swasta atau perandanantara atau FDI Pak, ya itu modal-modal asing bisa masuk ke Indonesia dengan sebesar-besarnya, ya sehingga punya kontribusi yang 30% itu naik tinggi Pak, ya naik besar, naik signifikan, sehingga statement yang Bapak sampaikan pertumbuhan ekonomi 6-7% itu bisa dicapai dan memang kita harus mengarah ke sana karena Pak Presiden sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8% setidaknya di akhir pemerintahan beliau ini. Jadi ini saya mengkritisi itu Pak, angka 5,2% yang justru turun dari tahun sebelumnya dari 5,5 dan di sisi lain optimisme untuk kontribusi ekspor dari 5,4 menjadi 6,7 ini kita apresiasi Pak. Tapi tentu ini kan satu tantangan tersendiri di tengah kondisi global yang sebagaimana kita saksikan bersama, kondisi politik, kondisi ekonomi, ya yang seperti itu. Semoga dengan akses Pak Menteri di global ini, di internasional dan semua jajaran ini benar-benar bisa tercapai. Jadi yang saya tanyakan itu tentu strateginya Pak untuk menggapai ini. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan defisit tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa defisit APBN kita tahun 2026 itu sebesar 2,48% dari PDB. Nah, sementara Pak Presiden mencanangkan setidaknya atau selambatnya tahun 2028 APBN kita itu sudah nggak boleh defisit lagi, ya. Nol defisit atau keseimbangan primernya itu harus sudah surplus. Nah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak ini tentu sangat besar bagaimana menutup defisit ini. Di satu sisi kita dengan canangan Pak Prabowo tadi Pak Presiden itu nggak bisa kan Pak nambah-nambah utang terus menutup bayar utang bunga utang dengan utang lagi tutup lubang gali lubang. Tapi di sisi lain meningkatkan ekstensifikasi pajak juga sebagaimana kemarin itu kan sangat sensitif juga bagaimana strategi Bapak untuk menutup defisit ini. Ya, kalau pajaknya apalagi yang sangat sensitif PPN ya Pak ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak tentang pagu dukungan manajemen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen ya sangat saya perhatikan tadi. Ya 49,6 T kalau dibandingkan 52 T ini kan 95%. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa 25 triliun diatribusi ke 4 program lain Pak ya. Jadi kalau murni dukungan manajemen itu hanya 24 T atau 46%. Dan kami apresiasi selama tahun 2020 sampai 2025 ya Kementerian Keuangan sudah melakukan efisiensi 3,53 triliun. Dan ini tetap kami dukung Pak, bagaimana efisiensi ini tetap dijalankan sesuai yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ya tentu dalam hal ini Kementerian Keuangan harus menjadi motor Pak, harus menjadi teladan bagi kementerian ataupun lembaga yang lain. Kemudian yang terakhir, ya maaf masih dua lagi tentang transfer ke daerah Pak. Ya, bagaimana dana-dana transfer ke daerah itu penggunaannya itu harus sinkron dengan program-program pusat. Dan apakah Kementerian Keuangan punya mekanisme monitoring?
Kalau di situ dikatakan sinkronisasi perencanaan pusat daerah bisa 100%, itu memang ideal, tapi harapan kami memang seperti itu. Tapi yang kami tanyakan bagaimana mekanismenya memastikan ya agar transfer ke daerah penggunaannya itu sinkron dengan agenda-agenda pusat sehingga juga mengerek pertumbuhan ekonomi atau target-target pusat. Apakah juga Menteri Keuangan nantinya punya mekanisme reward and punishment misalnya? Oh ini daerah ini bagus prestasinya, kita kasih reward, yang di sana balelo, kita kasih punishment. Yang terakhir Pak tentang digitalisasi dan juga integrasi data. Ya, jadi Kementerian Keuangan kan menekankan tentang digitalisasi. Tadi sudah dipaparkan juga di halaman berapa tadi? Ya menggunakan Kortek, menggunakan Jesa, Simbara begitu tadi. Nah ini yang saya tanyakan bagaimana memastikan interoperabilitas antar sistem benar-benar berjalan dengan baik, Pak. Karena mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya juga masih ada penyimpangan-penyimpangan atau masih ada aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi. Sehingga benar-benar digitalisasi dan juga integrasi data itu bisa tercapai dengan baik. Itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Demokrat, Pak Marwan. Oh, PAN ya, PAN. Maaf. Pak Rifki, mohon maaf saya. Rizky saya. Ya, terima kasih Ketua, pimpinan, rekan-rekan Komisi 11 yang saya hormati, Saudara Menteri Keuangan dan seluruh jajaran, Pak Purbaya yang saya hormati. Pertama ucapan selamat tentu dari kami, fraksi PAN kepada dan kawan-kawan Komisi 11, kepada Bapak selamat bekerja, mudah-mudahan beberapa yang merasa mendadak jadi Menteri Keuangan ini berada pada posisi yang tepat, right man in the right place and the right time. Karena saya sampaikan seperti itu, ini adalah sebuah susunan APBN pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang murni untuk menjalankan skala-skala program prioritas sesuai dengan visi misi beliau. Tentu banyak hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin banyak bicara tentang masalah RKAKL dari Kementerian Keuangan, karena tentu ini sudah disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hanya mungkin yang perlu saya soroti secara pribadi adalah tadi sempat disinggung oleh Ketua Komisi bahwa dalam rapat pendahuluan tanggal 15 Juli, penyusunan pendahuluan, di mana anggaran pada saat itu adalah 47 triliun sekian, diusulkan penambahan lebih kurang sekitar 4,8 triliun sekian. Saya kira kronologis ini juga perlu disampaikan dalam paparan ini, supaya kita ada tahu, karena di situ ada titik tekan. Dari kesimpulan rapat di tanggal 15 Juli itu adalah titik tekannya mengefisienkan usulan tambahan. Nah hari ini kan sudah disetujui, sudah diusulkan langsung 52 triliun. Jadi saya kira ini yang mungkin menjadi sorotan, karena dalam beberapa paparan di belakang kami masih melihat bahwa dukungan manajemen melebihi kerja-kerja teknis yang mungkin dilaksanakan. Jadi hampir rata-rata di semua wilayah, semua lini ini sekitar 90% lebih dukungan manajemennya. Nah, nilai efisiensinya ada di mana? Saya kira paparan itu perlu disampaikan oleh Pak Menteri pada kesempatan ini. Tapi secara garis besar saya kira kami Komisi 11 selalu berkomitmen yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola APBN supaya bisa menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, tentu akan kita dukung bersama-sama. Nah, saya ingin lebih menyoroti Pak Menteri tentang fungsi lain dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Bendahara Umum Negara, di mana Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan juga berfungsi untuk memantau kerja-kerja detil di dalam semua kementerian lembaga, yang hari ini kita harus sampaikan bahwa banyak program-program prioritas yang sangat luar biasa dari Presiden Prabowo yang harus dicermati secara lebih mendalam. Jadi bagaimana pengelolaannya bisa maksimal dan tidak mengganggu yang lain. Saya kira tadi kawan-kawan sudah menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan
transfer ke daerah yang menurun begitu tajam, lebih kurang sekitar 40%. Tentu ini harus ada sinergitas yang mumpuni antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tergambar secara nyata, sehingga pemerintah daerah yang linier program-programnya sesuai dengan anggaran ataupun prioritas dari pemerintah pusat itu bisa terlaksana dengan baik dan tetap bisa ada sebuah program-program yang padat karya di tingkatan lapangan. Karena memang hari ini semua berteriak, semua kabupaten kota pemerintahan dalam situasi yang panik, dan kemudian kadang-kadang ada beberapa kabupaten yang dalam kepanikannya mengambil kebijakan yang kemudian membebani pada masyarakat. Saya kira ini kan perlu guidance dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan dalam membina pemerintah daerah supaya tidak mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang akhirnya membebani masyarakat yang ekonominya saat ini juga sedang berusaha untuk tumbuh. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, program-program besar yang saya kira menjadi harapan kita semua, baik itu makan bergizi gratis, kemudian tadi sempat disinggung oleh paparan Pak Menteri, lalu kemudian ada sekolah rakyat, ada koperasi desa merah putih, yang saya kira ini akan menjadi sebuah harapan kita semua, akan menggerakkan roda ekonomi di tingkatan yang paling bawah. Tapi yang kita ingin sampaikan, sempat juga kita bahas di dalam beberapa waktu yang lalu, dalam rapat-rapat sebelumnya, kita melihat bahwa proses serapannya masih lambat sekali ini semuanya Pak Menteri. Nah, di mana letak Kementerian Keuangan, dalam ini Menteri Keuangan dalam memantau itu? Kita tahu di tahun 2025 anggaran makan bergizi gratis yang dianggarkan lebih dari 100 triliun, 71 di awal lalu ditambahkan lagi sekitar 50 triliun kalau saya tidak salah. Ternyata serapannya juga masih jauh dari harapan dan ini sudah hampir berakhir 2025. Dan kita tahu bersama dalam paparan nota keuangan yang disampaikan Presiden pada tanggal 15 Agustus yang lalu, kita melihat bahwa target pencapaian makan bergizi gratis sudah 82 juta di tahun 2026 dengan anggaran 330 triliun. Nah, saya kira ini yang kemarin 100 sekian itu belum terserap. Nah, modelnya ini kan belum ketemu berarti modelnya. Bagaimana 2026 ini bisa terserap? Karena ada sektor-sektor lain yang terkorbankan, ditahan. Tadi seperti misalnya transfer ke daerah, atau mungkin kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan fungsi-fungsi pendidikan yang mungkin dilarikan juga untuk pembangunan sekolah rakyat di Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal ini yang saya kira fungsi Kementerian Keuangan tidak hanya sebagai penjaga fiskal, tapi juga kemudian sebagai bendahara negara, bendahara umum negara, bagaimana menjalankan ini supaya program prioritas yang itu sangat diharapkan oleh masyarakat hari ini dan sangat luar biasa, untuk menggerakkan sektor ekonomi di tingkatan pedesaan, di tingkatan yang paling rendah, di tengah-tengah masyarakat, itu bisa terlaksana dengan baik, dan kemudian pengelolaan anggarannya bisa secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, terkoordinasi antara pusat dengan daerah, sehingga daerah juga tidak mengambil sebuah kebijakan yang membebani masyarakat. Yang terakhir ini adalah concern kita semua dan ini menjadi statement dari Pak Menteri dalam beberapa kesempatan yang lalu dalam speech awal gitu ya, tentang pertumbuhan ekonomi. Kita sadar, saya sering menyampaikan di dalam forum ini bahwa periode sebelumnya itu kita mentargetkan juga pertumbuhan pemerintahan periode sebelumnya selama 10 tahun. Kita mentargetkan pertumbuhan di atas 7%, tapi dalam prakteknya sampai dengan 10 tahun tidak pernah tercapai angka itu, ya kisarannya juga antara 5 sampai dengan 6%. Apa ini adalah kutukan bagi Indonesia bahwa kita cuma 5-6%? Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam speech awalnya, 5% dalam tahun pertama, 6% dalam tahun kedua, dan 7% dan berikutnya sampai dengan 8%. Ini harapan kami tentu kita ingin semuanya bisa tercapai. Tapi tentu ini punya sebuah skenario, kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang agak mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan yang bisa kita pegang bersama-sama, bahwa pencapaian itu tentu akan diukur dalam perjalanan
Pak Menteri, tadi Pak Ketua Komisi sudah menyampaikan kita mungkin akan lebih sering rapat dibandingkan pada saat Bapak sebagai Kepala LPS, karena ini akan terevaluasi dalam triwulan, dalam semester, dalam kuarternya, dan itu akan terlihat seperti itu pencapaian terhadap target-target yang memang diharapkan untuk menggerakkan sektor ekonomi kita. Saya kira itu, mohon maaf, salam kenal sekali lagi, saya juga murid baru Pak, mewakili kawan-kawan karena dikasih jatah cuma 1 per fraksi, ini titipannya agak banyak, mohon maaf Bu Andi kalau nggak semuanya saya sampaikan tadi. Saya kira itu, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi titip menitip nih. Pak Purbaya, mungkin kalau waktu Ketua LPS 3, 4, atau 5 kali Pak dengan Komisi 11. Kalau Menteri Keuangan ini beda Pak. Waktu itu Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani menyampaikan dari 365 hari, lebih dari 280 hari dia di DPR Pak, rapat dengan DPR, baik itu di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran. Itu Pak. Itu yang mau tidak mau. Nanti kita bisa bikinin forum juga di luar. Itu. Dari 365 hari Pak. Itu saya pernah zaman Pak Bu Menteri itu menyampaikan saya itu 280 hari lebih saya habiskan di parlemen. Artinya apa? Konsolidasi parlemen itu sangat penting dalam apa? Karena tadi kalau di LPS bahwa instrumennya itu adalah suku bunga penjaminan, ini fiskal, ruang fiskal ada di tangan Bapak, di KSKSK di mana itu tangannya masuk ke seluruh elemen sektor keuangan, di moneter Bapak bisa masuk, sebagai Menteri Keuangan di fiskal Bapak bisa masuk, dan itu semuanya ada di tangan Menteri Keuangan. Dan sekarang ada di pundaknya Pak Purbaya. Berikutnya Demokrat, saya beri kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, para wakil ketua dan anggota Komisi 11 yang saya hormati. Yang terhormat Pak Menteri, Bapak-Bapak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Ya, tentu pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Purbaya atas penugasan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tentu kita berharap ini akan menjadi jalan baru perekonomian nasional dan waktu yang akan membuktikan apakah konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran jitu yang sudah berulang kali Bapak sampaikan sebagai ekonom itu akan terwujud dan bisa menjadi breakthrough untuk berbagai harapan masyarakat untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Saya ingin membicarakan tentang fungsi Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Menteri Keuangan itu punya kewenangan dalam perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan kas negara, dan semua pekerjaannya itu akan berkontribusi kepada perekonomian nasional kita melalui satu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi dan penyehatan fiskal jangka menengah dan panjang, efektivitas program pembangunan nasional dan ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai goncangan global. Pak Menteri, saya senang bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kita akan menggerakkan berbagai resource yang dimiliki oleh negeri ini. Karena kalau kita bicara tentang kemampuan APBN yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, share-nya kepada PDB itu kan kurang lebih 10%-an, Pak. Tetapi kita berharap APBN ini menjadi katalis bagi instrumen-instrumen lain yang dimiliki negeri ini, sehingga semua berperan dalam mendorong pertumbuhan. Di slide 6 itu dinyatakan bahwa ke depan APBN sebagai katalis penguat pertumbuhan akan ditopang oleh Danantara dan swasta. Dengan target investasi setidaknya pada tahun 2029 adalah
10.000 triliun dan porsi swasta 8.300. Swasta ini sangat penting, Pak, karena menurut data Bank Dunia, 90% lapangan pekerjaan kita dibentuk oleh swasta. Kemudian 80% penerimaan negara kita dibentuk oleh swasta. Kemudian swasta juga berperan 60% kurang lebih pada PDB kita. Namun demikian, kita melihat ya bahwa masih ada berbagai kendala yang dihadapi oleh swasta untuk berinvestasi di Republik ini. Tentu harapan saya, Pak Menteri, sebagai Menteri Keuangan dan juga sekaligus ekonom, tidak hanya memberikan kebijakan terkait insentif fiskal, Pak. Karena ini saya rasa tidak cukup untuk menjadi daya tarik bagi swasta kita, baik dalam maupun luar negeri, untuk terus berinvestasi di Republik ini. Perlu berbagai hal yang mungkin Bapak perlu kolaborasikan dengan teman-teman kementerian yang lain, yang selama ini menjadi kendala swasta dalam berinvestasi di Republik ini, Pak. Contohnya persoalan birokrasi kita, persoalan kepastian hukum, persoalan infrastruktur. Nah ini tentu harus jadi perhatian, Pak. Karena itu tadi kita berharap ekonomi ini tumbuh di atas 6%, dan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja. Kita mengandalkan peran seluruh stakeholder yang ada di negeri ini, terutama peran swasta, yang tadi saya katakan 60% berperan pada PDB kita. Nah itu kendalanya. Kemudian yang kedua, Pak, tentu harapan kita swasta ini, Pak, tidak terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi di berbagai tempat di Republik ini. Karena yang butuh lapangan pekerjaan itu bukan cuma di Pulau Jawa, tapi di seluruh pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote. Itu yang kita harapkan. Jadi ada sebarannya. Kemudian tentu yang kita harapkan kualitas investasi, Pak. Kalau investasinya tidak berkualitas, tentu lapangan pekerjaan yang diharapkan ini tidak akan besar. Sementara yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana sebanyak mungkin lapangan pekerjaan ini bisa kita ciptakan, sehingga anak-anak muda kita, Gen Z, Gen Y ini bisa berperan aktif, ya, berkontribusi dalam membangun negara. Jadi itu pertama, Pak, dukungan saya kepada Bapak terkait bagaimana kita memperluas peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, Pak, saya ingin bicara tentang anggaran Kementerian Keuangan. Di mana Kementerian Keuangan itu dalam APBN setidaknya mengelola 5 program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, dukungan manajemen. Saya appreciate, Pak, tadi Pak Wamen sudah menyampaikan tahun 2020 sampai 2025 sudah terjadi efisiensi 3,53%. Tentu saya apresiasi dan saya berharap ini efisiensinya bukan hanya berasal dari pengurangan penyaluran dana dan rapat, Pak, tetapi ada langkah-langkah strategis yang substansi yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi. Tetapi, Pak, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Kementerian Keuangan sudahkah pernah mensimulasikan seandainya efisiensi ini tidak dilakukan, bagaimana capaian KPI Kementerian Keuangan, Pak? Karena begini, Pak, kadang-kadang kita berharap efisien 10, tetapi kita kehilangan peluang 100. Tidak jadi efisien namanya. Nah, kita ingin melihat di situ, Pak. Apakah dengan efisiensi ini KPI-KPI yang ada di setiap dirjen, di setiap satker-satker yang Bapak miliki itu masih tercapai enggak? Atau jangan-jangan gara-gara efisiensi ini kita justru kehilangan banyak peluang. Misalnya dari sektor penerimaan negara. Atau dari hal-hal yang lain. Karena saya lihat, saya tidak melihat dari slide 18 dan seterusnya itu, KPI Kementerian Keuangan capaiannya seperti apa di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ini kan 5 tahun, mesti kita bandingkan, Pak. Kita bandingkan ini. 353 ini KPI kita selama dari 2020, 2025 ini seperti apa? Capaian kita bagaimana? Masihkah tercapai? Atau kalau perlu kita simulasikan, kalau saya nggak efisiensi, jangan-jangan capaiannya akan lebih bagus. Kalau pandangan saya, Pak, selain efisiensi yang kita perhatikan tentu efektivitas. Ini kan bernegara. Bernegara ini kan punya tujuan. Tujuan kita bernegara ini bukan untuk hanya menghemat saja, tetapi bagaimana ya tujuan-tujuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar itu kita capai.
Kalau dengan sedikit belanja lebih tapi tujuannya tercapai, tentu itu kan lebih menjadi harapan kita ketimbang kita efisiensi tapi tujuan kita tidak tercapai. Tentu itu. Kemudian yang kedua tentu kita melihat bahwa uang APBN ini kan masih diharapkan masyarakat Pak berputar di negeri ini Pak. Makanya kalau pemerintah lambat belanjanya, MBG sudah disiapin ratusan triliun, baru belanja puluhan triliun. Nah itu yang kita jadi kadang-kadang kecewa. Kemudian kita sudah setuju penambahan pinjaman, kita sudah setuju defisit. Tetapi uangnya menjadi silpa, menjadi sal, jumlahnya ratusan triliun, kita kecewa Pak. Karena uang itu akan lebih baik, akan lebih bermanfaat kalau beredar di masyarakat. Itu akan mendorong pertumbuhan. Jadi ini mungkin Pak, yang terakhir dari saya seperti itu, bagaimana efektivitas belanja. Efektivitas belanja itu penting supaya tujuan-tujuan yang kita sudah targetkan, yang sudah kita siapkan itu tercapai, dan ekonomi ini bergerak Pak. Ya, ekonomi ini bergerak. Sehingga ya kesejahteraan yang menjadi tujuan besar kita itu bisa kita raih bersama. Dari saya itu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Berikutnya di meja pimpinan Pak Fauji. Pak Dolfi dulu. Oke, silakan Pak Dolfi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Eselon 1, jajaran Kementerian Keuangan. Pertama selamat Pak Purbaya sudah menjadi Menteri Keuangan. Berikutnya saya ingin lihat di slide 21 dari pemerintah. Slide 16. Operator tolong slide 16. Ya, dari slide 16 ini, kalau kita sandingkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya pasal 8, itu di sini ada dua tugas yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama adalah tugas menyusun rancangan APBN. Mungkin di dalam kegiatannya ada, tapi tidak disebutkan karena itu amanat undang-undang bahwa Kementerian Keuangan itu menyusun RAPBN. Kedua, tugas yang tidak disebutkan di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, Bendahara Umum Negara. Ini penting loh. Bendahara Umum Negara tahun 2026 itu mengelola 1.638 triliun, 48% dari APBN. Kementerian Keuangan anggarannya 52 triliun. Tapi sebagai bendahara umum negara yang dikelola itu 1.638 triliun. Tidak ada di sini bunyi-bunyian narasi cerita bagaimana pekerjaan dari bendahara umum negara dalam mengelola 1.638 triliun tersebut. Itu enggak ada tuh. Apa ukuran KPI-nya Pak Purbaya mengelola 1.638 triliun itu apa? Di dalam 1.638 triliun itu ada 525 triliun yang bisa Bapak gunakan sendiri tanpa persetujuan kami. Bisa nggak begitu? Kalau kita tertib dengan Undang-Undang Keuangan Negara, nggak bisa, karena harus taat sama peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangannya? Undang-Undang Keuangan Negara juga, bahwa APBN itu disetujui oleh DPR, itu lengkap. Ada organisasinya, ada fungsinya, ada programnya. Tidak bisa ada alokasi, tidak ada organnya, tidak ada fungsinya, apalagi nggak ada programnya. Itu. Jadi fungsi bendahara umum ini belum diceritakan. Bagaimana Bapak mengelola 1.683 triliun, yang di dalamnya ada 525 triliun Bapak gunakan tanpa persetujuan DPR. Nah itu bagaimana tata kelolanya? Itu yang perlu disampaikan, karena itu amanat undang-undang. Kemudian kedua, fungsi Bapak sebagai bendahara umum negara juga mengatur 20% anggaran pendidikan. Saya ingin lihat profil 20% anggaran pendidikan di tahun 2026 ini. 20%. Ya ini, coba kita lihat ini Pak Purbaya. Kan dalam menyusun APBN, salah satu acuannya itu adalah taat
pada peraturan perundang-undangan, apalagi konstitusi. Amanat Undang-Undang Dasar, anggaran pendidikan 20% dari APBN. Nah, kalau kita lihat yang di 2026, Pak, bandingin dengan 2025. Laporan terakhir untuk 2025 atau 2024 itu kira-kira penyerapan belanjanya 17%. Kenapa bisa 17%? Karena yang di pos pembiayaan itu loh Pak Purbaya. Yang tahun 2025 nilainya 80 triliun. Itu pasti nggak direalisasikan. Itu karena cadangan. Cadangan pembiayaan pendidikan yang tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan itu dibiayai dari utang. Taruhlah 80 ini di pembiayaan. Walaupun secara total tetap tercapai 20%, pada saat membelanjakannya hanya 17%. Apakah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar? Mengalokasikannya sesuai, pada saat membelanjakan pasti tidak tercapai. Kalau kita kasih ilustrasi Pak Menteri, kita punya 4 juta mahasiswa. Satu mahasiswa disubsidi 10 juta. Yang 80 triliun itu kita bisa gunakan 40 triliun untuk mensubsidi mahasiswa. Yang tidak lagi akan berteriak-teriak tentang uang kuliah tunggal yang kemahalan. Tapi itu tidak dilakukan. Itu 2025. Sekarang kita lihat yang 2026. Komponen 20% masuk komponen baru, MBG. Masuk dalam komponen 20%. Implikasinya apa? 20% terhadap TKD berkurang 93,6 triliun. Saya tidak tahu nih implikasinya. Anggaran pendidikan yang berkurang pada TKD segitu, di Pemda-Pemda itu apa akibatnya coba? 93 triliun, Pak Menteri. Kemudian di KL berkurang 53 triliun. Ini bisalah diefisien. Tapi kalau yang TKD ini yang mengkhawatirkan. Kemudian yang di pembiayaan. Nah, di pembiayaan sekarang sudah lebih baik. Karena dibelanjakan. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dibelanjakan, Pak Menteri. 2026 mulai direncanakan untuk dibelanjakan. Walaupun itu ditempatkan pada dana abadi. Ada 25 triliun. Kita tahu dana abadi ini macam-macam nih. Dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, termasuk dana abadi pesantren. Itu 25. Oke lah kita bisa terima. Karena itu dibelanjakan. Yang kita persoalkan ini 20% yang tidak pernah dibelanjakan. Padahal di bidang pendidikan kita masih butuh anggaran. Sekarang tinggal 12 triliun itu yang menjadi cadangan Pak Menteri. Pertanyaannya kenapa ini nggak dibelanjakan? Kenapa harus ditaruh di cadangan? Kalau ini ditaruh di cadangan sejak awal kita merencanakan untuk tidak dibelanjakan. Kenapa? Karena tidak ada programnya. Tidak disiapkan programnya. Tapi kalau ini dipindahin di atas, Pak Menteri, masuk ke dalam BA Bun cadangan, bisa kita isi dengan belanja. Kementerian terkait untuk mengusulkan apa implikasi dari postur 20% yang seperti sekarang. Misalnya KL berkurang 53, TKD berkurang 93. 12 ini bisa dioptimalkan untuk memperkuat yang mana di KL dan di TKD ini. Tapi posisinya jangan taruh di pembiayaan. Pindahin dulu dia ke atas, ke BA Bun. Dari BA Bun pindahin 12 ke sini. Apa yang bisa dipindahin dari BA Bun ke sini? Dana tanggap darurat bencana. Dana resiko fiskal. Bisa dipindah. Jadi kita tidak merubah postur, tapi kita merubah peruntukannya. Dan memastikan 20% anggaran pendidikan pasti dibelanjakan. Bukan seperti selama ini. Tidak pernah dibelanjakan yang 80 triliun. Selama ini selalu dicadangkan 80. Baru tahun ini yang agak mengecil. Mungkin karena sering diingatkan, akhirnya Kementerian Keuangan juga merespon. Terima kasih kalau itu maksudnya, merespon. Bisa juga karena MBG sudah masuk, mau nggak mau. Jadi mengecil barang itu. Kalau MBG nggak ada, mungkin jangan-jangan pembiayaan akan tetap besar. Nah, kita ingin bahwa pada saat nanti realisasi,
memang belanja itu memang dibelanjakan Pak untuk 20% pendidikan. Bukan hanya alokasi 20%, pada saat belanja tidak. Jadi semacam akal-akalan. Kita nggak mau lagi sekarang ada akal-akalan seperti itu. Paham kan Pak Menteri maksudnya ya? Paham kan Pak Menteri? Jadi jangan hanya soal kita mengalokasikan 20%. Pada saat belanja, kita sudah tahu nggak akan 20%. Sementara kebutuhan kita pada anggaran pendidikan masih sangat besar. Ini satu, ini adalah fungsi dari Bendahara Umum Negara dan tugas menyusun APBN yang tidak disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena ini punya implikasi apa KPI dari Kementerian Keuangan dalam menyusun APBN dan dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Itu belum ada. Terus yang kedua, dalam fungsi menyusun APBN, kita lihat sekarang posturnya Pak. Postur APBN. Nah ini Pak Menteri, yang saya bilang tadi, transfer ke daerah dikurangi 214 triliun. Pindahnya kemana? Pindahnya ke BA-BUN lainnya. Menjadi 525 triliun. 525 triliun ini yang saya sampaikan tadi. Hanya Bapak yang rencanakan, Bapak yang gunakan. Kami nggak tahu programnya apa, di kementerian mana, dalam rangka menjalankan fungsi apa, dalam melakukan program apa, itu kita nggak tahu. Yang kita tahu di situ, di dalam itu ada tanggap darurat bencana. Kemudian ada untuk risiko fiskal. Kemudian ada untuk kompensasi listrik dan BBM. Itu kalau di total selama ini Pak Menteri sekitar 200-an triliun. 220, 225. Artinya kalau kita kurangi ada 300 Pak di kantong Bapak ini tahun depan yang Bapak bisa pakai untuk apa aja yang kami nggak tahu. Nah ini yang kami ingin ada disiplin Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, anggaran yang disetujui DPR itu harus jelas organisasi artinya kementerian lembaga. Fungsinya, programnya, itu harus jelas. Kalau nggak jelas bagaimana kita ini? Masa kita kasih ke Bapak 300 triliun nih silakan Bapak gunakan. Kami aja menyampaikan aspirasi 50 miliar untuk program daerah Pak. Nggak tahu kita mau taruh di mana itu Pak. Sementara Bapak punya di kantong Bapak ada 300 triliun. Kami mau mengusulkan perbaikan jalan 5 miliar aja nggak tahu mau taruh di mana ini Pak. Jadi dalam tugas Kementerian Keuangan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang, Pak Menteri, Bendahara Umum Negara dan menyusun APBN, ini tolong disertakan KPI-nya. Kalau melihat ini, kami nggak happy dengan KPI Kementerian Keuangan menyusun anggaran seperti ini. Slide berikutnya mengenai transfer ke daerah. Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026 kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain. Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu
KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu? Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Pak Hanif, cukup Pak Dolfi, sudah Pak Fauji. Saya sedikit sebelum Pak Haikal kesimpulan Pak. Kalau Pak Haikal kan partai penguasa kesimpulan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati pimpinan Pak Purbaya, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama kami ucapkan selamat, ini hari ketiga Bapak jadi Menteri, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Kedua kami juga ucapkan selamat, anggaran Bapak juga naik dari 44 triliun menjadi kurang lebih 52,16 triliun, arti 8 triliun kurang lebih Bapak. Ketiga,
apresiasi yang ketiga, kami sangat mengapresiasi waktu pidato kenegaraan Pak Presiden. Insya Allah di tahun 2029 defisit kita 0. Mudah-mudahan seperti itu dan kita standing applause waktu itu. Pertama, di tahun kemarin Pak Prabowo sudah melakukan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga kurang lebih 306 triliun. Harapannya di tahun 2000 APBN yang pertama Pak Prabowo ini adalah pendapatan negaranya. Karena sinyal Pak Dirjen, Pak Dirjen Bea Cukai dan Pak Dirjen Pajak itu sudah ada penyegaran seperti itu. Artinya ekspektasi Pak Prabowo terhadap pendapatan negara juga akan maksimal di tahun 2026 sampai tahun 2029. Nah oleh sebab itu menurut saya, kami pengen juga mengetahui roadmap pendapatan negara Pak Anggito, baik pajak, bea cukai maupun PNBP di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga jangan sampai target pajak, target bea cukai dan target PNBP kita tidak mengalami pertumbuhan. Sekarang sudah tumbuh kurang lebih 10,47% dari PDB, nah mudah-mudahan ke depan bisa meningkat seperti itu. Karena ini sangat berpengaruh Pak Anggito, Pak Bimo maupun Pak Jaka dengan defisit kita. Kalau pendapatan, nah oleh sebab itu kalau memang pajak dan perpajakan ini hanya kerjanya standar-standar saja Pak Anggito dan Pak Bimo maupun Pak Jaka, ya pendapatan negara kita juga segitu-gitu saja. Gitu loh. Dan pendapatan negara berapa, belanja kita berapa, defisitnya berapa. Yang kedua, kami juga mengingatkan bahwa dari semangat Pak Presiden itu harus diterjemahkan Pak tentang beberapa KPI daripada di eselon 1 minimal dulu. Kurang lebih 23 eselon 1 itu bisa menerjemahkan anggaran naik 8 triliun ini, efisiensinya seperti apa, KPI-nya seperti apa, sehingga kita bisa melihat. Itu nanti mungkin di eselon 1 yang akan kita bicarakan pasca sini. Tapi kami pengen sekali bahwa khusus dengan Dirjen Pajak, Bea Cukai dan Pak Wamen Pak Anggito yang menangannya itu, kami pengen tahu persis roadmap-nya seperti apa, sehingga ke depan pertumbuhan negara, pendapatan negara kita bisa maksimal dari tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga harapan kami, hutang Pak, khususnya hutang Pak Minto, kita bicara kemarin itu, manajemen hutang itu harus diperhitungkan Pak, sehingga mitigasi risiko terhadap hutang, ya kalau ngutang kan enak aja Pak gitu loh, nggak ada risiko kalau Pak Minto ngutang, yang bayarnya bermasalah Pak. Sama kayak kita, kalau kita ngutang nggak kerasa Pak, pas ditagih emosi Pak. Nah ini kadang-kadang terjadi seperti itu Pak. Nah oleh sebab itu, pengamalan pribadi dan Pak Minto kemarin tuh, kalau ngutang cepat urusan roadmap utang itu, tapi pengembalian utangnya itu yang jadi masalah Pak, gitu. Karena apa? Karena pendapatan kita tidak bisa maksimal dari tahun ke tahun. Mungkin itu beberapa tambahan dari saya dan tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Nanti khususnya ke Pak Anggito, Pak Jaka dan Pak Bimo, saya minta roadmap pendapatan negara kita seperti apa. Mana ada penambahannya di bea cukai, mana ada penambahannya pajak, mana ada penambahan di PNBP, sehingga ini bisa menutup defisit kita di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fauzi, silakan Pak Hekal. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat kepada Pak Menteri Keuangan baru Pak Purbaya. Sekarang kita jadi lebih sering nanti silaturahminya. Dan saya juga ingin mengucapkan turut prihatin kepada apa yang terjadi kepada Ibu Menteri kita sebelumnya. Tapi itu juga menjadi perhatian kita karena berarti baru-baru saja kan rakyat mengingatkan kita kembali atas apa derita yang dialami oleh mereka. Mengingatkannya ternyata bukan hanya kepada DPR tapi juga ternyata terhadap Ibu Menteri Keuangan. Nah itu artinya yang perlu kita ingat ini kan apa yang mereka alami, gitu kan. Apa yang mereka alami pun kalau ya ini mungkin khusus kepada kita di Gerindra dan saya rasa di setiap partai juga pasti diperingatkan kembali oleh pimpinan partainya masing-masing untuk peka dan empati dan juga memikirkan apa yang harus kita lakukan. Makanya kan kita senang juga dengar
apa yang disampaikan walaupun mungkin ada sedikit terselip apa yang disampaikan Pak Purbaya, tapi kan sebetulnya itu memberi semangat bahwa akan ada pertumbuhan baru yang diharapkan, bahwa rakyat insya Allah ke depan bisa makan enak gitu kan, dan disibukkan dengan mencari kerja. Itu kan sebenarnya cita-cita kita semua, cita-cita termasuk cita-cita Pak Presiden untuk mencari solusi terhadap masalah bangsa. Masalah bangsa yang diwujudkan dalam program namanya Astacita. Nah, harapan kita tentunya untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan bangsa, terhadap permasalahan masyarakat, kan itu juga menjadi hal yang kita semua sama-sama tepuk tangan di acara pidato Presiden pada tanggal 15 Agustus kemarin. Antara lain itu kan kita mau menuju defisit 0% lah kalau kita bicara yang menyangkut dengan Komisi 11. Lalu kalau yang sering di-highlight oleh Presiden kita kan adalah masalah capital outflow. Capital outflow ini menguras kekayaan bangsa Indonesia sehingga kekayaan kita nggak dinikmatin oleh masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak sekali perannya daripada Kementerian Keuangan yang menjadi mitra Komisi 11, lalu langkah-langkah apa? Nah, memang hari ini topiknya kita bicara soal anggaran KL. Cuman karena semangatnya kita ini ada Menteri Keuangan baru, sebetulnya sebagian topik yang dibicarakan oleh teman-teman ini kita mundur ke pembicaraan yang sebetulnya harusnya dilaksanakan pada saat camp PPKF. Ini kita mau mengulang lagi gitu kan. Tapi kan mungkin Bapak Menteri dengan jajarannya bisa menangkap semangat daripada teman-teman. Ini mau nanya sebenarnya, pertanyaannya simpel dan mendasar. Sebetulnya Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya ini adalah Menteri Keuangan ke depan yang seperti apa? Simpel aja, sebenarnya wartawan ini kan datang mau nanya itu. Ini sebetulnya Pak Purbaya ini Menteri Keuangan yang melanjutkan Ibu Sri Mulyani atau seperti apa? Kira-kira kesimpulannya seperti apa gitu kan? Cuman kan memang karena kemarin habis ada slip of tongue sedikit, jadi sekarang terikat kepada teks gitu kan. Padahal maksud kita kan nggak harus begitu Pak. Kita kepengen tahu nih, ada nggak perubahan-perubahan sedikit arah ataupun kebijakan, dan tentunya ini kan dalam konteks kita juga sama-sama harus lebih peka kepada apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman kan rasanya termasuk misalnya ada harapan untuk ada adjustment di TKD ataupun di dana pendidikan dan seterusnya. Tentunya itu semua sebenarnya harapan yang Bapak tentunya harus dapat arahan dari Presiden. Kita tentunya sebagai DPR akan mendukung apa yang kita rasakan benar untuk masyarakat dan tentunya semangat Presiden untuk memajukan bangsa. Tapi itu sebetulnya yang kita perlu dengar. Apakah Bapak ini mau meneruskan program sebagaimana apa yang diarahkan Presiden setelah apa yang terjadi? Nah, mudah-mudahan ini semua bisa kita jalankan dengan lancar, dengan baik, dan kita akan full support Bapak, gitu kan? Karena kita yakin bahwa ini semua punya niat yang sama, yaitu untuk memberi yang terbaik dan tentu responsif dan memikirkan kepada seluruh rakyat kita. Bapak harus paham juga tadi apa yang disampaikan, kita kepengen juga meningkatkan penerimaan negara dan seterusnya. Tapi juga masyarakat kita di daerah ini banyak juga yang berkeluh kesah dan agak khawatir. Kemarin ada cerita-cerita bahwa nanti penerimaan pajak akan digalakan dengan menggunakan APH. Itu masyarakat khawatir, Pak. Wah, besok kita akan diteror gitu kan. Nah, tentu approach apa yang kita semua kepingin penerimaan negara naik, tapi mungkin dengan jurus-jurus humanis apa yang kita perlu gunakan. Kemarin kita dengar ada PHK besar-besaran di gudang garam. Apakah ada masalah dengan kebijakan cukai yang selama ini diterapkan? Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan kebijakan ataupun kebijaksanaan yang ada di Bapak bisa memimpin kementeriannya ini dengan cara atau pola yang baru supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik mudah-mudahan
untuk seluruh bangsa Indonesia. Mungkin itu aja Pak Ketua dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ekal. Pak Hanif, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, para Wakil Menteri, Pak Sekjen, beserta seluruh Eselon 1 dan jajaran Kementerian Keuangan yang saya hormati. Karena yang lain bicara ya saya izin ikut bicara. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Pak Purbaya. Saya percaya Pak Purbaya ini bisa dan mampu untuk membawa ekonomi Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Tentu dengan harapan besar yang semacam itu ada banyak hal juga yang perlu Pak Menteri dan jajaran lakukan juga agar pendekatan yang dikembangkan itu mungkin relatif beda. Saya tidak tahu juga misalnya bahasanya itu penggantian itu judulnya sebenarnya apa gitu. Jadi ketika Bapak diberikan tugas di Kementerian Keuangan itu judulnya itu apa? Bersama seperti yang tadi disampaikan Pak Hekal, apakah ini melanjutkan ataukah justru merombak atau bahkan mungkin membawa ide-ide baru yang lebih progresif yang itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu memang ditunggu oleh masyarakat. Jadi saya berharap Pak Purbaya ke depan ini bisa memberikan keyakinan kepada kita dan juga kepada masyarakat bahwa memang ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan ke depan, yang ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, dalam banyak kesempatan kita juga sudah sering menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebelumnya dan seluruh jajaran bahwa kita ini kan praktis 20 tahun terakhir itu angka-angka pertumbuhan kita bagus. Tapi kita kan diingatkan dengan peristiwa beberapa waktu yang lalu di Indonesia, lalu kemarin kemudian kita dikejutkan dengan peristiwa di Nepal. Yang itu juga mau tidak mau harus menggugah empati kita sebagai bagian dari yang sekelompok kecil orang yang disebut sebagai pemimpin negara begitu di berbagai lembaga negara. Nah, oleh karenanya saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks-konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul, tetapi ada underlying problems yang memang harus kita address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program dari pemerintah itu. Kita melihat misalnya indeks Gini rasio kita kan dari dulu juga naik turunnya itu tipis kan, di berapa? Sekitar 0,38, naik 37, 38 segitu. Dan kalau kita lihat trennya di perkotaan kan juga malah ada kecenderungan naik dibanding di pedesaan. Sehingga ini jadi problem yang relatifly serius di tengah, ya kan? Di tengah keterbukaan media sosial yang luar biasa ini. Sehingga akhirnya hal-hal yang tadinya tampak biasa, tapi karena situasi underlying problems yang seperti itu gampang sekali memantik problem-problem sosial. Nah, sehingga saya ingin memberikan catatan dalam kesempatan ini Pak Menteri. Jadi mohon agar hal-hal yang selama ini memang menjadi kebijakan dan program-program dari Kementerian Keuangan itu benar-benar bisa dilihat outcome-nya, dampaknya yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya semata-mata angka-angka yang bagus, angka-angka yang kelihatannya indah, tetapi di bawah tidak dirasakan. Soal orang masih banyak yang miskin, PHK terjadi di mana-mana, pekerja informal yang terus membesar misalnya. Nah ini kan kalau kita lihat data-datanya kan ya seolah orang punya pekerjaan, orang Indonesia mah bisa-bisa aja hidup itu. Karena mereka punya mekanisme survival yang bermacam-macam gitu. Nah tetapi secara real bahwa ada tanggung jawab besar yang diemban oleh kita untuk memastikan agar seluruh kebijakan, program dan kegiatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga ini terkait dengan soal pajak dan cukai. Kan memang kalau ya ini memang agak setback sedikit Pak Ketua. Jadi ya memang kalau kan kita udah ada kesepakatan bahwa soal pajak dan cukai ini kan targetnya naik. Tetapi di tengah situasi seperti ini kita pengen pajak dan cukai tetap naik pada satu sisi, tapi tarifnya kan nggak boleh naik. Itu artinya apa? Ya artinya bahwa
berbagai inisiatif baru, inovasi dan segala macam menjadi penting untuk memastikan agar target pajak maupun cukainya bisa naik. Nah, tetapi tarifnya tidak naik. Misalnya cukai rokok yang terkait dengan industri padat karya. Kalau misalnya ini nggak naik aja kan juga udah problemnya udah mulai muncul saat ini gitu. Nah, kalau misalnya sampai naik kan menjadi persoalan. Pajak juga begitu. Malah sekarang banyak mulai cukup kenceng usulan untuk meningkatkan PTKP. Nah, berarti kan itu pasti akan menggerus penerimaan dari pemerintah. Nah, jadi ini memang kita berharap betul bahwa tim yang sekarang dipimpin Pak Purbaya ini jadi lebih kreatif, lebih inovatif di dalam memastikan agar penerimaan kita naik dari sisi pajak maupun cukai. Nah, tetapi jangan sampai kemudian ini menjadi problem bagi masyarakat, jangan sampai ini menjadi problem bagi industri, terutama industri padat karya. Jadi PR-nya sangat tidak mudah, tapi ketika saya mendengar Pak Menteri berbicara di publik kayak gitu, ya saya optimis sih jadinya. Saya optimis. Nah, cuman nih mohon nanti roadmap-nya itu bisa lebih clear. Nah, yang terakhir soal pendidikan sama seperti beberapa teman yang lain, saya juga ingin menggarisbawahi. Kalau di NU itu ada kaidah namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang artinya bahwa kalau ada sesuatu yang wajib, maka segala sarana yang diperlukan untuk membuat kewajiban itu terlaksana wajib juga jadinya. Misalnya sholat itu wajib, karena sholatnya wajib maka wudhunya jadi wajib kalau orang mau sholat, karena kalau nggak wudhu kan nggak sah. Nah, sama dalam konteks pendidikan seperti itu, Pak. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah perkara yang wajib, maka sarana untuk mewujudkan kecerdasan itu adalah barang yang wajib. Nah, sehingga di situ ketika kita bicara soal mulai dari kualitas guru, kita bicara soal kurikulum, kita bicara soal sarana prasarana dan segala macam, ya itu harus nyambung di situnya. Nah, sementara kalau kita lihat kan dunia pendidikan kita ya relatively stuck gitu. Misalnya PISA kita nggak naik-naik, ya kan. Terus kemudian angka mereka yang hanya lulusan SD SMP juga turunnya tidak terlalu signifikan, kisarannya masih di sekitar ya 55 sampai 60% naik turunnya segitu. Nah, ini kan tantangan besar gitu. Nah, oleh karenanya ya mohon betul dilihat kembali bagaimana agar dana pendidikan itu bisa optimal. Sementara kita lihat juga beberapa program prioritas pemerintah seperti MBG dan segala macam kan juga maksudnya di sana secara substansi dan secara konstitusional mah itu oke aja, maksudnya bisa dicarikan judgementnya. Nah, tetapi mohon agar apa yang memang menjadi tujuan utama dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar bisa dilihat nanti tolok ukurnya KPI-nya itu di masing-masing di dunia pendidikan kita gitu. Jadi indikator per indikatornya itu soal gurunya gimana, kurikulumnya gimana, sarana prasarana gimana, aksesnya, mutunya dan lain sebagainya itu. Nah, itu saya kira itu menjadi penting betul, karena kalau soal pendidikan ini kita terus agak mendinai gitu, lalu kita teralihkan kepada hal lain, pastilah kita akan lama sekali Pak membangun. Investasi SDM kita ini sudah sangat amat terlambat gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan soal itu, mungkin saya nitip ini untuk bahan kajian aja. Kemarin saya sempat diskusi sama Pak Tommy soal mungkin untuk dalam rangka membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang satu sisi lebih fleksibel tapi juga lebih protektif terhadap tenaga kerja. Saya ingin mengusulkan mungkin ke depan perlu ada semacam skills development fund gitu Pak. Yang kalau di Singapura itu ada semacam skills for future gitu. Ya, karena orang Indonesia itu di negara lain kalau saya lihat perbedaannya, kalau di negara lain yang lebih maju itu kalau di PHK hari ini matinya tahun depan Pak. Tapi kalau di kita, di PHK hari ini besok langsung mati Pak. Jadi orang nggak ada ini. Nah, dulu waktu di Kemenaker saya sempat menginisiasi namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga ketika orang di PHK, keluarganya minimal masih dapat dari persentage upah minimum yang pernah dia terima. Nah, tapi yang di PHK terus harus ngapain? Kan ketika keluarganya udah mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, mestinya yang bersangkutan kan bisa mendapatkan kesempatan untuk upskilling ataupun reskilling. Nah, untuk mendapatkan itu aksesnya di mana, pendananya seperti apa. Nah,
Ini mohon mungkin ke depan kalau misalnya bisa dikaji dulu mungkin ya, nanti sambil kita jalan kita bahas, kemungkinan kita membentuk skill development fund sebagai semacam dana abadi untuk memastikan agar orang yang mau melakukan upskilling maupun reskilling itu bisa ada skema pendanaan yang lebih jelas, sehingga ekosistem ketenagakerjaan ini menjadi lebih fleksibel pada satu sisi, tapi sisi yang lain proteksi terhadap tenaga kerjanya juga kuat. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hanif. Saya ada beberapa hal Pak, perlu saya sampaikan ini Pak Purbaya, karena tadi seluruh anggota dari semua mewakili fraksi menyampaikan, pimpinan juga, saya menambahkan. Saya hanya mengingatkan beberapa hal Pak, bahwa berapa kali disampaikan oleh Bapak Presiden yang ada itu adalah visi misinya Presiden. Tidak ada visi misi Presiden. Tidak ada visi menteri, yang ada visi misi Presiden. Saya kepingin yang ada di hadapan saya ini seorang Purbaya sebagai seorang Purbaya, bukan duplikasinya siapapun, bukan bayangannya menteri sebelumnya atau siapa. Yang saya kenal Pak Purbaya yang 1, 2, 3, 4 itu seorang ekonom, seorang intelektual, seorang yang mempunyai latar belakang dengan segala experience yang ada, itu mewujudkan visi misinya Presiden. Saya sadar Pak sepenuhnya bahwa Bapak ini hari ketiga, Bapak sebagai Menteri Keuangan, Bapak harus memaparkan sebuah paparan yang ibaratnya orang itu langsung freestyle jumping Bapak ini. Freestyle jumping, Bapak harus memaparkan dan Bapak harus mengkonsolidasikan di internal Bapak. Di paparan ini saya belum ketemu Purbaya Pak. I'm not found the real Purbaya. Itu. Bapak harus menemukan, Bapak harus membuat sebuah frame besar, seorang Purbaya menerjemahkan visi misinya Presiden Prabowo di ekonomi, dalam fiscal policy, dalam sebuah desain besar APBN, pertumbuhan 8% yang menjadi cita-citanya Presiden itu akan saya wujudkan dengan cara apa? Ketika kita menghadapi situasi fiskal yang defisit, keluar dari fiskal defisit ini seperti apa? Saya harus konsolidasikan seperti apa? Dengan instrumen kekuasaan Bapak diberikan oleh kewenangan undang-undang di P2SK bahwa adalah konsolidator dan koordinator di KSSK. Instrumen kekuasaan itu ada di tangan Bapak. In your shoulder. Itu. Nah, saya ingin dalam perjalanan waktu ke depan, desain ekonomi, desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak, mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik Pak, tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah? Itu. Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu Presiden. Itu. Kita menghadapi sebuah tekanan desain ekonomi kita saat ini Pak. Kita menghadapi constraint mengenai pertumbuhan kita yang stagnan di 5%. Orang selalu membandingkan dengan Vietnam, walaupun itu sizing ekonomi dan sebagainya, dengan rasionalisasi yang kemudian kita mengatakan, oh kita nggak bisa dibandingkan dengan Vietnam. Tapi di tetangga kita, Vietnam bisa lebih dari 5, Filipina bisa lebih dari 5. Terus kemudian isu, di luar isu surat utang, menutup defisit itu, kita ada isu yang tidak kalah pentingnya, kenapa tingkat suku bunga negara selevel Indonesia, itu tingkat suku bunganya masih di kisaran 6-7%. Dan itu kan memberikan tekanan di ruang fiskal yang tersendiri terhadap biaya bunga. Kita harus spending hampir 800 triliun untuk membiayai bunga kita yang jatuh tempo di tahun berjalan. Lah, kita ingin nanti ke depan rapat kita itu Pak, tadi sudah disampaikan bagaimana strategi mengelola kewenangan Bapak sebagai bendahara umum negara. Dan kemudian kita ingin tahu desainnya seperti apa.
tekanan defisit itu datang dari mana sih? Karena tekanan itu datang karena tax ratio kita di bawah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tax ratio kita itu rendah karena fasilitas fiskal dan sebagainya, kita ingin tahu desain apa yang akan Bapak tawarkan. Di saat yang sama ini kita butuh investasi asing, apakah insentif fiskal itu sudah bisa mendongkrak FDI kita seberapa besar dan memberikan dorongan seberapa besar terhadap pertumbuhan. Nah, di dalam struktur pertumbuhan itu sendiri, konsumsi memberikan sumbangsi paling besar. PMTB yang kedua, pembentukan modal tetap bruto, di mana di dalamnya itu adalah investasi swasta, kemudian di dalam berikutnya adalah belanja pemerintah, ekspor impor dan sebagainya. Lah, desain ini kan harus Bapak rumuskan dalam sebuah frame besar. Siapa teamwork Bapak? Kalau anggota kabinet pasti itu adalah pilihan presiden, political appointee. Siapa tim di belakang layar ini Bapak harus. Siapa yang nanti harus Bapak itu kan birokrat mana yang Bapak percaya. Itu. Nah, inilah yang saya ingin. Purbaya adalah seorang Purbaya yang mempunyai desain ingin mewujudkan keinginan presiden itu. Itu. Ada banyak constraint itu. Lah Bapak sekarang diminta oleh presiden sebagai pembantu utamanya untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan itu. Saya berharap Pak, saya yakin Pak Purbaya tadi disuruh bicara itu untuk menghindari slip of tongue. Tapi itu membuat, jangan sampai Pak, jangan sampai membuat itu Bapak tidak menjadi Purbaya yang sejatinya Purbaya. Itu loh. Itu. Lah, itu. Dan Bapak diduplikasi untuk menjadi orang lain. Saya nggak mau Pak. Itu saya nggak mau. Saya ingin Pak Purbaya, ya Purbaya yang selama ini saya kenal dengan baik. Itu. Lah, itu penting Pak. Untuk apa? Untuk bahwa harapan rakyat, mengelola harapan itu harus diberikan sebuah optimisme. Kalau harapan aja tidak kita bisa deliver optimismenya dengan sebuah konsep yang baru, dengan tawaran solusi yang baru, dengan optimisme yang baru, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang belum dijawab. Lah harapan saya di situ, Pak. Dan tanpa mengurangi penghormatan saya minta nanti Kementerian Keuangan di bawah Pak Purbaya menyiapkan selebrasi yang memadai untuk Bu Sri Mulyani. Berikan perpisahan yang elegan sebagai penghormatan, respect atau apapun. Dan kalau boleh kita diajak Pak. Itu kalau boleh. Karena bagaimanapun juga kita sangat lama bermitra, itu kan, bermitra dengan segala dinamikanya, tapi itu adalah sebuah respek yang pantas kita berikan. Itu. Untuk menjaga bahwa sebagai manusia, pertemanan, persahabatan, kolegial itu adalah hal yang penting. Dan itu saja Pak Purbaya yang perlu saya sampaikan. Tapi yang utama harapan saya ke depan yang hadir di depan Komisi 11 ini Pak, seorang Purbaya yang sebagai seorang Purbaya. Terima kasih, silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Nggak selip, tapi betul, tapi gini. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta